3. Mungkin ini juga bisa dijadikan apa ya namanya, mahasiswa lain untuk mengubah namanya, misalkan kelompok 1 pasti namanya nice kelompok 3. Sudah ya, Zahwa? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik Bu, bisa langsung dimulai kali ya? Ya, silakan, Grego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rahmi dan teman-teman. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan sudah diberikan kesempatan untuk kami kelompok 3 mempresentasikan tentang AACR 2 General Rules dan Rules for Book pada pagi ini. Next. Sebelumnya ini adalah anggota dari kelompok kami. Ada Fauzan, saya sendiri Gregory Albertin, Mutmainah, Zahwa, Iin, dan Tias. Next. Pada presentasi kali ini, berikut adalah table of content atau daftar isi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah terkait aturan dasar 1.0 dan 2.0, kemudian penjelasan masing-masing daerah dari daerah 1 sampai 8, dilanjutkan oleh contoh lainnya yang dijelaskan langkah demi langkah per daerah, dan yang terakhir adalah practical exercise atau latihan praktis. Next. Untuk bagian pertama, aturan dasar ini akan dijelaskan oleh Fauzan. Kepada Fauzan dipersilakan. Oke, terima kasih Grego. Sebelumnya Bu Rahmi saya izin tidak on cam karena kamera laptop saya tidak mendukung. Oke, yang pertama ada aturan dasar 1.0 dan 2.0, yaitu aturan dasar. Pada dasarnya aturan ini menyangkut tanda baca sebelum serta keputusan tentang sumber utama informasi dan tingkat deskripsi yang sesuai untuk tujuan dan ukuran perpustakaan. Sebagian besar aturan umum 2.0 untuk buku merujuk pada aturan umum 1.0. Next. Nah, selanjutnya ada aturan 1.0 A1 dan 2.0 B1. Aturan 1.0 A1 menyatakan bahwa sumber informasi untuk deskripsi bibliografi suatu sumber bergantung pada aspek sumber daya yang dideskripsikan. Aturan di atas cukup luas dan oleh karena itu perlu melihat aturan 2.0 B1 untuk monograf tercetak. Aturan ini menyatakan bahwa sumber informasi utama adalah halaman judul dan alternatif yang dilakukan ketika halaman judul tidak ada di buku. Nah, ini ada aturan-aturan. Yang pertama itu ada aturan 1.0 itu berkaitan dengan organisasi deskripsi. Lalu aturan 1.0 B1 itu mendefinisikan 8 area deskripsi. Aturan 1.0 C itu berurusan dengan tanda baca. Aturan 1.0 C1 menyatakan urutan khusus dari tanda yang digunakan untuk memisahkan area deskripsi. Bagian aturan yang dipilih. Awali area kecuali area pertama atau nomor standar dengan tanda titik strip. Informasi yang tidak datang dari sumber utama informasi harus dimasukkan dalam tanda kurung siku. Nah, aturan 1.0D itu menetapkan 3 tingkat deskripsi. Aturan 1.0E menyangkut bahasa dan skrip deskripsi. Aturan 1.0F menyangkut ketidakakuratan yang muncul pada sumber informasi. Aturan 1.0G memperhatikan aksen dan tanda diaktrik lainnya. Nah, ini ada contoh dari tanda bacanya. Di sini ada a nav mechanism for
transnational media complaint. Nah, ini ada contoh yang di transkrip titelnya. Di situ ada NEF kurung siku I titik E, terus a new mechanism for transnational media complaints. Nah, selanjutnya ada area 1 sampai 8. Jadi area 1 sampai 8 itu apa? Jadi yang pertama ada area 1 itu berisi judul dan pernyataan tanggung jawab. Area 2 itu ada edisi. Area 3 itu ada detail spesifik materi atau jenis publikasi. Area 4 itu ada publikasi, distribusi, dan lain-lain. Area 5 itu ada deskripsi, fisik. Area 6 itu seri. Area 7 area catatan. Area 8 itu adalah nomor standar dan persyaratan ketersediaan. Nah, yang pertama ada area 1, yaitu judul dan pernyataan tanggung jawab. Area deskripsi pertama ini berkaitan dengan judul dan seseorang atau perusahaan yang bertanggung jawab atas sumber daya. Nah, ini seperti penulis, editor, dan ilustrator itu adalah tipikal contoh orang yang memegang tanggung jawab atas hal tersebut. Nah, ada area tersebut dibagi menjadi aturan-aturan berikut, masing-masing berisi beberapa subaturan. Yaitu ada 1.1a yaitu aturan awal, 1.1b itu judul yang tepat, 1.1c itu penunjukan material umum, 1.1d itu judul paralel, 1.1e itu informasi judul lainnya, 1.1f itu pernyataan tanggung jawab, dan 1.1g itu item tanpa hak kolektif. Nah, selanjutnya ada aturan 1.1a yaitu aturan awal. Tanda baca dan sumber informasi ditentukan dalam aturan 1.1A1 dan 1.1A2. Misalnya itu contohnya halaman judul. Lalu ada 1.1B atau judul yang tepat. Judul harus ditulis seperti kalimat biasa, di mana huruf pertama dari kata pertama menggunakan huruf kapital dan kata lainnya menggunakan huruf kecil. Namun untuk huruf pertama nama negara dan nama seseorang atau kata-kata seperti Tuhan atau Allah harus menggunakan huruf besar. Selanjutnya ada 1.1c yaitu penunjukan material umum. Penunjukan material umum adalah karakteristik opsional dari jenis bahan yang akan dikatalogan. Misalnya jika itu adalah sebuah buku, maka petunjuk material umumnya adalah teks. Lampirkan penunjuk material umum dalam tanda kurung siku. Nah, ini contohnya untuk petunjuk material umum. Business communication, kalau misalnya itu petunjuk material umumnya teks, berarti itu teks. Kalau misalnya Finding Nemo ini sound recording, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada 1.1D, judul paralel. Judul paralel adalah judul kedua dalam bahasa lain. Judul paralel ditranskripsikan dalam catatan hanya jika deskripsi tingkat ketiga digunakan. Mereka disalin setelah judul yang tepat atau proper title, menggunakan tanda sama dengan, dan didahului dan diikuti oleh spasi. Nah, contohnya sebagai berikut. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gregoria. Terima kasih Fauzan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aturan 1.1e informasi judul lainnya. Informasi judul lainnya dianggap sebagai penjelasan atau penjabaran dari judul yang sebenarnya. Dan informasi ini dituliskan setelah judul yang sebenarnya dan petunjuk material umum atau general material description yang penulisannya diawali dengan tanda baca spasi titik 2 spasi. Untuk detailnya dalam Al-Asyar 2 diatur pada dasarnya dikenal sebagai subtitle dari karya tersebut. Dituliskan seluruh informasi judul lainnya yang muncul di sumber informasi utama berdasarkan aturan 1.1b dengan urutan atau tata letak yang ditunjukkan di sumber informasi utama. Atau dalam kasus informasi judul lainnya yang dituliskan ini terlalu panjang, bisa dituliskan dengan dua cara. Yang pertama adalah dituliskan di daerah catatan dengan memperhatikan aturan 1.7b5 atau dengan cara kedua dengan dipersingkat jika tidak menghilangkan esensi informasi. Dengan cara juga mempersingkatnya ini dengan tidak menghilangkan 5 kata pertama dan menunjukkan penghilangan dengan tanda penghilangan.
Selanjutnya, kalau statement of responsibility atau nama penerbit, distributor, dan lain-lain, itu adalah melengkapi informasi judul lainnya ini, dapat dituliskan sebagaimana kalimat itu. Penulisan informasi judul lainnya mengikuti keseluruhan atau sebagian dari judul sebenarnya atau judul paralel yang berkaitan, sebagaimana itu berkaitan. Dan jika tidak ada judul paralel dan informasi judul lainnya muncul dalam lebih dari satu bahasa, maka penulisannya adalah dalam bahasa atau skrip yang sesuai dengan judul sebenarnya. Selanjutnya adalah aturan 1.1F tentang pernyataan tanggung jawab. Aturan ini berkaitan dengan penulisan nama-nama penulis, editor, ilustrator, komposer, seniman, dan lain-lain yang berkontribusi dalam pembuatan sumber daya atau karya ini. Untuk tanda bacanya ditulis didahului dengan tanda spasi, garis miring spasi, dan setiap pernyataan selanjutnya dengan spasi titik koma spasi. Ditulis setelah judul sebenarnya dan informasi judul lainnya. Untuk detailnya adalah pernyataan tanggung jawab yang pertama ditulis sebagaimana muncul di sumber informasi utama. Dan kalau tidak ditemukan dari sumber manapun dari dalam item, tidak perlu dituliskan apapun. Hanya perlu menuliskan informasi yang relevan atau pernyataan yang dibutuhkan dalam daerah catatan. Atau kalau statement of responsibility muncul berupa satu atau nama dua orang, dapat ditulis keduanya sesuai dengan sumber informasi utama. Atau kalau tertulis nama 3 orang, penulisannya adalah dengan menghilangkan semua nama kecuali nama pertama, lalu ditambahkan tanda titik 3 kali dan at all dalam tanda kurung siku. Dituliskan sesuai urutan yang muncul di sumber informasi utama atau yang paling masuk akal. Untuk penulisan statement of responsibility yang berkaitan dengan gelar seperti bangsawan, alamat, kehormatan, gelar sosial, kualifikasi, dan lain-lain, perlu dihilangkan kecuali diperlukan secara gramatikal, penyingkatannya misalkan nama seseorang, dibutuhkan untuk identifikasi seseorang, dan merupakan gelar bangsawan Inggris. Dalam kasus tertentu, penulisan statement of responsibility seperti yang pertama, terdapatnya judul paralel dan pernyataan tanggung jawab muncul dalam satu bahasa, dituliskan setelah judul paralel. Kalau dalam kasus tidak adanya judul paralel dan pernyataan tanggung jawab muncul dalam lebih dari satu bahasa, pernyataan tanggung jawab ini ditulis sesuai dengan bahasa yang digunakan di title proper dan diawali dengan tanda sama dengan. Pada kasus terdapat judul paralel dan statement of responsibility muncul dalam lebih dari satu bahasa, penulisannya sesuai dengan judul yang berhubungan. Dan dalam kasus hubungan dengan judulnya tidak diketahui, maka pernyataan tanggung jawab ditulis dalam bahasa yang sama dengan title proper dan menghilangkan yang lain. Contohnya dapat dilihat pada slide. Untuk informasi judul lainnya, itu from the earliest advance to the fall of Rome merupakan informasi judul lainnya yang ditulis didahului dengan tanda spasi titik spasi setelah title proper dan GMD. Dan untuk pernyataan tanggung jawab di sini adalah James Pulcher dan John Scott yang merupakan authornya. Next. Selanjutnya adalah aturan 1.1G, yaitu item tanpa judul kolektif. Aturan ini berkaitan dengan sumber informasi yang terdiri dari lebih dari satu karya individu, tetapi mereka tidak memiliki judul keseluruhan. Pada aturan ini menyatakan baik untuk menggunakan judul bagian dominan dari karya atau untuk membuat deskripsi terpisah untuk setiap karya berjudul terpisah dengan melakukan deskripsi terpisah dengan catatan. Atau detailnya itu dapat dituliskan dengan kalau tidak memiliki judul kolektif, penulisannya adalah dengan menuliskan bagian dominannya sebagai title proper.
Kalau tidak ada yang dominan, penulisannya adalah dengan mendeskripsikan sebagai unit atau membuat deskripsi terpisah untuk setiap judul karya. Dan jika dideskripsikan sebagai unit, penulisan judul karya sesuai dengan urutan pada sumber informasi utama atau yang terdapat dalam item. Di sebelah kanan penjelasan ini adalah contoh deskripsi buku sebagian dari area 1. Contoh yang pertama misalnya adalah business communication. Di sini adalah sebagai title proper yang diikuti oleh penulisan general material description, yaitu teks yang ditulis dalam tanda kurung siku. Dilanjutkan oleh statement of responsibility-nya merupakan nama dari penulis yang penulisannya didahului oleh tanda baca spasi garis miring spasi. Atau contoh lainnya dapat dilihat di yang nomor 4. Essential of Sociology adalah title propernya. Teks dalam tanda kurung siku adalah general material description, diikuti oleh tanda spasi titik 2 spasi ada to art approach sebagai other title information, dan James M. Haslin sebagai statement of responsibility dari nama penulis. Selanjutnya adalah daerah kedua, yaitu terkait edisi. Area deskripsi kedua ini berisi data tentang edisi sumber daya. Aturan masing-masing untuk buku mengacu pada aturan umum bab 1 ayat 2, jadi kami fokus pada aturan bab 1. Pada daerah kedua ini, edisi ini dibagi menjadi beberapa subarea. Di antaranya adalah aturan 1.2a yang merupakan aturan pendahuluan, aturan 1.2b tentang pernyataan edisi atau edition statement, 1.2c pernyataan tanggung jawab yang berkaitan dengan edisi, 1.2d pernyataan yang berkaitan dengan revisi dari edisi itu, dan 1.2e pernyataan tanggung jawab yang berkaitan dengan revisi dari edisi. Next. Yang pertama adalah aturan 1.2a, yaitu aturan pendahuluan. Aturan ini membahas terkait tanda baca, seperti dinyatakan bahwa area edisi harus didahului dengan tanda baca titik spasi strip spasi. Titik spasi strip spasi. Dan individu atau badan perusahaan lain yang bertanggung jawab untuk edisi baru, dan oleh karena itu pernyataan tanggung jawab pertama setelah pernyataan edisi harus didahului dengan tanda baca spasi garis miring spasi. Selanjutnya adalah aturan 1.2b yang terkait edition statement atau pernyataan edisi. Aturan dasar ini berdasarkan pada aturan 1.2b ini, kataloger harus menuliskan pernyataan edisi sesuai dengan yang ditemukan di item dan menggunakan singkatan yang sesuai dengan lampiran B, dan penomorannya adalah sesuai dengan lampiran C, ACR2. Dan jika pernyataan edisi dinyatakan bukan dengan alfabet atau numerik, maka dapat dituliskan sesuai bahasa dari judul sebenarnya dengan ditulis dalam tanda kurung siku. Atau kalau hanya terdiri dari kata atau nomor dan memerlukan penjelasan, dapat ditambahkan kata yang dibutuhkan juga dalam tanda kurung siku. Apabila mengalami kesulitan dalam mencari pernyataan edisi ini, dapat dicari dengan yang berhubungan dengan kata edition, issues, fashion, atau equivalent dalam bahasa lainnya. Aturan selanjutnya adalah aturan 1.2c, yaitu Statement of Responsibility Relating to Edition, atau pernyataan tanggung jawab yang berkaitan dengan edisi. Pada aturan ini, kalau pernyataan tanggung jawab yang berhubungan muncul dalam satu atau lebih edisi, dituliskan sesuai aturan 1.1f untuk penulisan dan tanda bacanya pernyataan. Atau kalau dalam penulisan Statement of Responsibility Relating to Edition ini menemukan keraguan, pernyataan dapat ditulis dalam daerah judul. Terutama kalau merupakan edisi pertama, maka Statement of Responsibility-nya ini cukup di daerah 1 saja. Dan untuk yang utamanya adalah penulisan
Statement of Responsibility relating to edition ini perlu didahului dengan tanda baca spasi garis miring spasi. Selanjutnya adalah aturan 1.2D dan 1.2E yang merupakan aturan yang menyangkut kasus langka untuk karya-karya yang memiliki revisi dari edisi tertentu. Dan ini merupakan aturan yang membahas tentang pernyataan revisi dari edisi ini, yaitu di 1.2D, dan di 1.2E membahas tentang pernyataan tanggung jawabnya. Kalau merupakan revisi dan edisi, pernyataannya dapat dituliskan setelah pernyataan edisi dan pernyataan tanggung jawab dari edisi. Dan tidak perlu mencatat revisi yang tidak mengalami perubahan kecuali ini penting. Aturan pernyataan tanggung jawab yang berhubungan dengan revisi dari edisi ini mengikuti aturan Statement of Responsibility pada daerah pertama. Di slide dapat dilihat adalah contoh deskripsi buku sebagian dari hingga area 2. Pada contoh pertama, karena pada sumber informasi tidak disebutkan juga ini ada edisi berapa, berarti dapat diasumsikan ini adalah first edition dan tidak perlu menambahkan elemen apapun. Selanjutnya adalah daerah ketiga, yaitu materi atau jenis publikasi section spesifik atau material or type of publication specific details area. Area ini khusus digunakan untuk beberapa resource saja, tidak semuanya. Seperti karya kartografi yang dijelaskan spesifik pada bab 3, tentang musik dalam bab 5, dan sumber daya berkesinambungan pada bab 12. Atau di beberapa keadaan juga untuk karya mikrofon yang dijelaskan pada bab 11. Penulisan daerah ini diawali juga dengan tanda titik spasi strip spasi. Tidak dijelaskan dalam chapter 1 karena merupakan format tertentu untuk beberapa materi ini saja dan tidak dapat digeneralisasi. Namun untuk konsistensi penomoran area X.3 termasuk dalam semua bab, tapi hanya dijabarkan dalam bab-bab tertentu saja. Next. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mukminah. Silakan. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke area 4, yaitu publikasi, distribusi, dan lain-lain. Di area ini, juru katalog menuliskan rincian tentang di mana, kapan, dan oleh siapa item telah diterbitkan dan didistribusikan. Pola umum untuk menyalin informasi ini pada catatan bibliografi adalah tempat penerbit, dan tahun. Namun, aturan mengatur lebih banyak kasus di mana, misalnya, ada 2 penerbit dan distributor yang berbeda. Di sebelah kanan dapat dilihat ada area 1.4 yang sudah dibagi aturannya, yang penomorannya terdiri dari 1.4a sampai dengan 1.4g, yang isinya ada aturan pendahuluan atau awal, peraturan umum, tempat publikasi distribusi, nama penerbit distributor, pernyataan fungsi penerbit distributor, tanggal publikasi distribusi, dan tempat pembuatan, nama produsen, dan tanggal pembuatan. Next. Oke, selanjutnya 1.4a, yaitu aturan pendahuluan, dan 1.4b aturan umum. Keduanya, 1.4a dan 1.4b ini berhubungan dengan tanda baca dan beberapa pedoman umum tentang penggunaan singkatan dalam nama organisasi. Kemudian 1.4c, tempat penerbit, distribusi, dan lain-lain. Dinyatakan bahwa jika tempat publikasi, distribusi, dan lain sebagainya tidak pasti, maka tempatkan dalam bentuk nama dalam bahasa Inggris jika ada,
dan diikuti dengan tanda tanya. Kemudian 1.4D, nama penerbit, distributor, dan lain-lain. Di sini juga dinyatakan bahwa nama penerbit disalin setelah tempat penerbitan dan nama distributor setelah tempat distribusi. Tempat dan nama penerbit dibatasi oleh titik 2. Jika 2 penerbit atau 1 dan 1 distributor dituliskan, maka mereka dipisahkan oleh titik koma. Pada slide sebelumnya tadi ada 14E, yaitu pernyataan fungsi, penerbit, distributor, dan lain sebagainya. Kemudian ada 1.4F, yaitu waktu penerbitan, distribusi, dan lain-lain. Untuk item yang diterbitkan, berikan tanggal, yaitu tahun, publikasi, distribusi, dan lain sebagainya. Hanya tahun terbit yang disalin dalam catatan dan didahului oleh tanda koma. Kemudian tadi pada slide sebelumnya juga ada 1.4G, yaitu tempat pembuatan, nama pabrik, dan tanggal pembuatan. Selanjutnya. Area 5, yaitu deskripsi fisik. Area deskripsi fisik sangat bergantung pada format fisik objek untuk dikatalog. Oleh karena itu, aturan umumnya 1.5 dari bab 1 sehingga mengacu pada aturan X.5 dari bab yang membahas format fisik dari item tertentu. Misalnya untuk buku 2,5, sedangkan untuk peta 3,5. Kemudian di sebelah kanan ada konten area 5 yang berisikan aturan awal atau pendahuluan, kemudian tingkat barang atau jumlah item, detail fisik lainnya, ukuran, dan materi pendamping. Nah, subarea paling penting ini adalah, subarea yang paling penting adalah X.5B, X.5C, dan X.5D yang membahas penomoran, volume, dan detail lainnya. Next. Kemudian ada 1.5B. 1.5B ada jumlah item. Di sini aturan yang pertamanya menyarankan kataloger untuk memeriksa masing-masing area X.5B dari bab yang berhubungan dengan jenis bahan yang akan dikatalogkan. Nah, kalau luasnya item itu dengan memberikan jumlah satuan fisik dalam bahasa Arab angka seperti yang kita gunakan saat ini dan sebutan material spesifik seperti yang diinstruksikan di bab yang berurusan dengan jenis bahan yang memiliki item tersebut. Kemudian 1.5C, detail fisik lainnya. Juru katalog diinstruksikan untuk membaca aturan X.5C dari AACR 2 yang sesuai bab. Untuk buku subarea 2.5C, diberikan judul, ilustrasi, dan berhubungan dengan adanya ilustrasi peta, bentuk, formulir, dan lain sebagainya. Kemudian ada 2.5B, yaitu penomoran volume dan atau pemberian nomor pada halaman buku. Nah, jika penomoran dalam suatu urutan berubah, misalnya dari Romawi ke Arab angka, abaikan penomoran dari bagian pertama urutan. Kemudian pemberian nomor atau memasukkan nomor pada halaman atau tipe lain yang pengukuran unit diketahui oleh istilah atau singkatan, misalnya 327 halaman atau 320 lembar atau 120 kolom.
Kemudian ada 2.5C, materi ilustrasi. Singkatan IL atau call IL jika ilustrasi berwarna digunakan setelah nomor halaman. Deskripsi mungkin dapat lebih detail jika dibutuhkan. Aturan yang terakhir juga diterapkan pada peta, potret, faksimile, dan tipe material ilustrasi lainnya. Namun, ilustrasi adalah jenis yang paling umum. Next. Kemudian ada 1.5D, yaitu ukuran. Nah, penulisan dari ukuran pada buku diatur pada aturan 2.5D. Aturan 1.5D1 mengarahkan kataloger pada bab 2. Bisa dilihat contoh deskripsi buku parsial hingga area 5 seperti berikut. Kemudian ada 2.5D ukuran. Aturan 2.5D1 dan 2.5D2 mengarahkan kataloger untuk menuliskan tinggi buku dalam sentimeter, membulatkan ke atas. Jika sebuah item tingginya kurang dari 10 cm, maka tinggi item harus dituliskan dalam milimeter. Jika lebar dari sebuah buku kurang dari setengah tinggi buku atau lebih besar dari tingginya, maka harus dituliskan keduanya. Contohnya 21 kali 26 cm daripada 21 cm saja. Selanjutnya. Kemudian kita masuk ke fase area 6. Yaitu seri. Elemen terpenting dalam sebuah seri adalah judul seri. Kemungkinan pernyataan tanggung jawab yang berkaitan dengannya dan penomoran item dalam sebuah seri, data untuk seri harus diapit tanda kurung. Sebelah kanan ini ada keseluruhan isi dari area 6. Yang penomorannya terdiri dari 1.6a sampai dengan 1.6j. Yang isinya ada aturan awal, judul yang tepat dari seri, judul seri paralel, informasi judul seri lainnya, pernyataan tanggung jawab terkait seri, ISSN seri, penomoran dalam seri, subseries, dan lebih dari satu pernyataan seri. Next. Lanjut. Ya, akan dijelaskan oleh Zahwa. Saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi dari area 6. Yaitu yang pertama, seperti yang bisa kita lihat, di sini kan dimulai dari 1.6 ya. Nah, si 1.6b. Nah, 1.6a ini adalah kenapa nggak dicantumin? Karena dia hanya menjelaskan tentang awal-awalan dari yang nanti akan saya jelaskan. Masuk ke 1.6b yaitu judul sesuai seri. Aturan dasar untuk menyalin judul seri ini diatur di 1.6b1 yang menginstruksikan juru katalog atau kataloger untuk mengikuti pedoman yang diberikan dalam aturan 1.1b. Misalkan nih ada contohnya yaitu judul serinya perspektif dalam nanoteknologi. Di sini kan dituliskan dalam huruf kapital semua. Nah, ditranskripsikan jadinya hanya depannya saja yang berhuruf kapital. Selanjutnya 1.6c dan 1.6d yaitu tentang judul paralel dan informasi judul seri lainnya. Untuk judul paralel, kataloger harus mengikuti instruksi dari sub area 1.1d, di mana sub area ini itu terdiri dari 4 poin, yaitu 1.1d 1 sampai 1.1d4. Nah, intinya adalah judul paralel ini diawali dengan sama dengan.
Informasi judul lain selanjutnya informasi judul lainnya. Informasi judul lain ini jarang disalin ke catatan bibliografi karena biasanya tidak memberikan informasi yang berharga untuk mengidentifikasi seri. Jika informasi judul seri lainnya ini digunakan untuk menyampaikan beberapa informasi penting, maka ini bisa diawali dengan tanda titik 2. Selanjutnya ada pernyataan tanggung jawab terkait seri di 1.6e. Dalam praktiknya, pernyataan tanggung jawab ini ditranskripsikan setelah judul seri ketika judul yang sebenarnya tidak terlalu deskriptif dan tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasikan aturan dan aturan umum ACR 2 untuk seri buku. Misalnya dari contohnya report atau conference. Ini kan gak terlalu detail ya, jadi ini bisa ditambahkan penanggung jawabnya. Selanjutnya 1.6F ISSN seri. Jadi ada beberapa seri yang diberikan ISSN atau International Standard Serial Number. Hal ini diawali dengan tanda koma, misalkan Public Administration Series Bibliography. Nah, ditambahkan koma terlebih dahulu, baru dimasukkan ISSN-nya. Selanjutnya, 1.6G, penomoran dalam seri. Penomoran dari masing-masing item adalah fitur umum dalam sebuah rangkaian. Penomoran ini biasanya diawali dengan tanda titik koma, atau kalau misalkan ada tanda nomornya bisa disingkat dengan not, titik, dan kalau volume menjadi V. Selanjutnya ada 1.6H dan 1.6J tentang subseries dan lebih dari satu pernyataan seri. Kalau misalkan dia subseries ini, maka judul subseriesnya disalin setelah judul yang sebenarnya dari rangkaian setelah spasi penuh. Jadi judulnya ini dimulai dengan huruf kapital. Kayak contohnya di sini kan judulnya klinik nih, terus seriesnya yaitu pembedahan dan ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, kalau misalkan dia lebih dari satu pernyataan seri, dia ditulis menggunakan ditulis semua, terus juga dipisah dengan tanda kurung. Misalkan kayak contoh di sini, dia kan kemajuan dalam penelitian gender, terus dikurung, terus dibuat kurung baru, seperti itu. Nah, berikut ini contoh dari area 6. Jadi kalau misalkan dia nggak ada serinya, nggak usah ditulis serinya juga nggak apa-apa. Jadi kayak pernyataan seperti ini. Selanjutnya area 7 yaitu area catatan. Area catatan ini yaitu mencatat pada catatan bibliografi dapat diambil dari sumber manapun yang sesuai, jadi nggak harus dari sumber informasi utamanya. Catatan ini diawali dengan tanda hubung penuh, strip, bisa ditulis juga dengan di baris yang barunya. Terus seluruh isi area di area catatan ini ada 1.7B6 sampai 1.7B18, yaitu ada pernyataan tanggung jawab, edisi dan sejarah, bahan pendamping dan suplemen, dan juga isi. Berikut ini contoh dari hingga area 7. Kalau misalkan yang di sebelah kiri ini dia menjelaskan kalau catatan itu dibuat di kolom yang baris yang barunya. Terus kalau misalkan emang tidak ada catatannya, gak usah ditulis juga nggak apa-apa, seperti contoh yang sebelah sini. Selanjutnya area 8. Area ini tuh area yang terakhir, yaitu tentang nomor standar dan pernyataan ketersediaan. Jadi dalam katalog kartu, nomor standar biasanya disalin pada baris baru, diikuti dengan ketentuan ketersediaan dan jenis penjilitan atau karakteristik seperti edisi terbatas. Nomor standar ini biasanya itu ISBN atau enggak ISSN.
Nah, dalam area ini isinya ada aturan awal, nomor standar, judul kunci, persyaratan ketersediaan, dan kualifikasi. Selanjutnya akan dilanjut dengan Iin. Terima kasih Zahwa. Selanjutnya saya akan melanjutkan. 1.8b, nomor standar aturan utama menyarankan juru katalog untuk memberikan nomor standar setelah singkatan. Contohnya ISBN dengan spasi atau tanda hubung standar. Misalnya, ISBN 3 spasi 16 spasi 14 84 10 spasi 0. Yang kedua, 1.8d persyaratan ketersediaan. Beberapa item memiliki persyaratan ketersediaan khusus. Contohnya, mereka yang gratis untuk tujuan pendidikan atau siswa dari institusi tertentu. Ini dicatat setelah nomor standar. Harga juga dapat ditulis setelah nomor standar. Misalnya, ISBN 011 7536 121 titik 2 tanpa harga. Terus contoh lainnya ISBN 0070246920 titik 2 salinan gratis untuk instruktur. Next. Uh, 1.8e kualifikasi. Subarea ini berhubungan dengan jenis penjilidan dan tulisan beberapa nomor standar. Misalnya, jika sebuah buku memiliki ISBN yang berbeda di Inggris dan AS, maka negara tersebut dicatat setelah setiap nomor. Subarea 1.8e dan 2.8e hanya memberikan beberapa contoh seperti berikut. Ini untuk membantu membuat katalog menangani transkripsi kualifikasi. Contohnya seperti ISBN 3978 spasi 0 spasi 19 spasi 9995769 spasi 9 tanda kurung kertas ALK. Dan contoh lainnya ISBN 0 spasi 691 spasi 07 422 spasi 4 dalam kurung kertas bebas asam. Next. Di sini saya akan menjelaskan contoh lainnya langkah demi langkah. Contoh pertama itu buku mengenai sejarah. Pada area 1 ada judul dan pernyataan tanggung jawab. Sejarah Collins pada abad ke-20. Penetapan bahan umum tidak akan ditulis dalam contoh manapun. Pada bagian ini tidak ada informasi judul lainnya, maka ditambahkan dalam tanggung jawab. Dan area 2 edisi. Sebenarnya ini tuh karya baru yang diterbitkan oleh penerbit baru dengan judul baru. Jadi ini bukan merupakan edisi kedua dan tidak boleh menuliskan apapun di bidang ini. Jika perlu menuliskan catatan, ditambahkan pada area 7. Next. Pada area 3 itu ada detail spesifik materi atau jenis publikasi. Pada area ini tidak akan semuanya diselesaikan untuk bukunya. Dan pada area 4 ada publikasi, distribusi, dan lain-lain. Informasi akan didapat pada halaman judul. Buku ini diterbitkan di London, Inggris. Jika pembuatan katalog dilakukan di Inggris, maka hanya London yang perlu ditranskrip. Tetapi karena kata bernama London tidak hanya ada di Inggris Raya, maka harus ditambahkan tanda kurung siku setelah Londonnya itu seperti ini. Area 5 ada deskripsi fisik. Kita harus memeriksa bagian dalam buku ini, seperti penggunaan angka Romawi sampai halaman X itu dan penomoran, kemudian menggunakan angka Arab dari 1 sampai 973. Ada juga beberapa ilustrasi hitam putih dan beberapa peta. Tinggi buku kira-kira 25,5 cm. Dan ada area 6 yaitu seri. Buku ini bukan bagian dari serial, maka tidak ada yang akan ditulis di sini. Dan area 7 catatan.
halaman 591 sampai 973 berisi indeks topik penting yang dibahas dalam buku. Selain itu, catatan tentang publikasi sebelumnya dengan judul yang berbeda oleh penerbit lain dapat ditambahkan. Dan area 8, nomor standar dan persyaratan, tidak menyebutkan persyaratan ketersediaan khusus dan juga tidak menyertakan tentang detail harga. Jadi hanya perlu menuliskan tentang ISBN dalam beberapa bentuk, baik dengan spasi atau dengan tanpa hubung atau sebagai nomor tanpa spasi. Next. Dan ini ada practical exercise yang akan dilanjutkan oleh Tias. Baik, bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai practical exercise atau latihan praktis. Jadi pada bagian ini kita akan melihat contoh hasil dari katalogisasi berdasarkan sumber yang terlampir dalam 2 tingkat deskripsi pada AACR 2, yaitu first level dan juga second level, di mana sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Nah, berikut adalah contoh yang pertama. Dapat kita lihat pada bagian kiri atas dan keterangan di sampingnya adalah contoh sumber informasi, serta hasil katalogisasi first dan second levelnya terlampir dan dapat dilihat pada bagian bawah. Nah, pada bagian first level ini, sesuai dengan tingkat deskripsinya, maka doing internet research adalah titel propernya, dan yang perlu dituliskan pada tingkat pertama ini. Kemudian dilanjutkan pada statement of responsibility-nya, yaitu edited by Steve Jones, yang penulisannya didahului oleh spasi, garis miring spasi setelah titel proper. Kemudian berhubung tidak adanya statement edition dan juga material or type of publication, maka boleh dilanjutkan ke aturan selanjutnya, yaitu nama first publisher, yaitu Sage Publication, yang ditulis setelah titik, spasi, garis, spasi, Sage Publication, dan mengikuti tahun copyright-nya, yaitu C1999. Kemudian pada bagian extent of item-nya, yang pada contoh kali ini diterangkan bahwa angka Romawinya adalah XXIV atau 24 dan keterangan angka Arabnya adalah 299 page, yang ditulis dengan spasi, garis spasi, XXIV, spasi 299P titik. Karena dalam keterangannya mengandung indeks, maka dibuat include index, dan dengan nomor standarnya yaitu spasi, garis spasi, ISBN, spasi 0, spasi 7619, spasi 1595, spasi 8. Nah, kemudian untuk aturan yang second levelnya, doing internet research adalah titel proper. Kemudian critical issues and methods for examining the net itu merupakan paralel titel yang ditulis dengan batas spasi titik 2 spasi setelah titel propernya. Kemudian untuk first statement of responsibility-nya adalah edited by Steve Jones. Untuk first place of publication-nya adalah Thousand Oaks, dan first publisher-nya adalah Sage Publication, mengikuti tahun 1999 yang ditulis setelah spasi titik 2 spasi. Untuk keterangan halaman, extent of item-nya ada angka Romawi 24, spasi 299 halaman dalam angka Arab. Karena di keterangan mengandung ilustrasi, maka kita buat spasi titik 2 spasi il titik, dan titik koma dengan ketinggian buku 24 cm, serta mengandung indeks dengan nomor ISBN 0 spasi 7619 spasi 1595 spasi 8. Next. Untuk contoh selanjutnya ada keterangan bahwa halaman yang diberi nomor I sampai XXIII dan nomor Arabnya 1 sampai 520. Keterangan extent of item-nya tinggi buku 23 cm dan mengandung ilustrasi indeks. Untuk first level-nya, The PHP Anthology adalah titel propernya. Kemudian ditulis first statement of responsibility-nya adalah David Safik. Namun karena penulisnya tidak hanya David Safik, maka dibuat titik-titik-titik garis siku et al. Kemudian dijelaskan bahwa pada katalognya buku tersebut adalah edisi kedua, maka dibuat
spasi garis second edition titik. Untuk penerbitnya sendiri adalah Sitepoint yang di copyright pada tahun 2007. Extent of itemnya adalah 23 dalam Romawi dan 520 halaman dalam angka Arab. Mengandung indeks dan dengan nomor ISBN 978,0 spasi 0 spasi 9758419 spasi 9 spasi 0. Untuk second levelnya, the PHP Anthology adalah title proper, kemudian dibatasi dengan spasi titik 2 spasi 101 essential tips, tricks, and hacks adalah parallel titelnya. Kemudian untuk first statement of responsibility-nya adalah David Safik et al. Dengan edisi kedua yang first place of publication-nya adalah Victoria di Australia. Kemudian untuk penerbitnya sendiri adalah Sitepoint pada tahun 2007 dibatasi spasi titik 2 spasi setelah first place of publication-nya. Untuk extent of item-nya ada 23 halaman dalam angka Romawi dan 520 halaman angka Arab. Mengandung ilustrasi dengan ketinggian buku 23 cm, mengandung indeks dengan nomor ISBN 978 spasi 0 spasi 9758419 spasi 9 spasi 0. Sekian, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Gregoria. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk detail dan jelasnya lagi, teman-teman juga bisa melihat materinya dari buku AACR 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekarang kalian buka sesi tanya jawab.